Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Semoga kita semua dihindari dari wabah virus corona. Perkenalkan diri, nama saya Dimas Agung Yudakusuma, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Masyarakat. Sekarang kita akan belajar mengenai parenting kedisiplinan untuk anak. Kita sebagai orang tua seringkali tidak menyadari bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan pada anak seutuhnya akan berpengaruh pada karakter mereka, berpengaruh pada pertumbuhan mereka di masa yang akan datang. Karena itu, sebagai orang tua, sebaiknya kita perlu tahu apa yang seharusnya kita ucapkan, apa yang seharusnya kita lakukan kepada anak-anak kita supaya mereka membentuk karakter yang positif. Berikut ini akan kita bahas bersama-sama bagaimana sih seharusnya kita sebagai orang tua berbicara kepada anak-anak kita untuk melakukan disiplin kepada anak agar mereka semua nanti tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang positif, perilaku yang baik, dan menjadi anak-anak hebat pastinya. Tips yang ke-1, kerjasama antara ayah dan ibu. Dalam suatu keluarga, ayah dan ibu harus memiliki kesepakatan. Mereka harus kompak antara satu dan yang lain. Bila si ayah memberikan aturan A, maka ibu harus mendukungnya. Misalnya, sebagai contoh, ayah mengatakan bahwa anak-anak ketika waktu siang harus tidur siang, maka si ibu juga harus mendukung program ayah. Di sini diperlukan kerjasama dan komunikasi antara ayah dan ibu. Kerjasama yang baik antara ayah dan ibu akan lebih memantapkan perilaku yang akan muncul pada anak. Tips yang kedua, memahami perkembangan anak sesuai dengan usia. Sebagai orang tua, kita perlu mengetahui tahapan perkembangan anak kita sesuai dengan usia, agar kita memahami perilaku dimunculkan dan penyebabnya dari timbulnya perilaku itu. Anak usia balita tentu berbeda perkembangannya dengan anak usia remaja. Pada saat anak balita berlari, kita bisa mengetahui bahwa itu adalah perilaku yang memang lazim atau umum pada anak balita. Dengan demikian juga, kita akan bisa mengetahui cara-cara mengatasi perilaku yang tidak inginkan sesuai dengan usia perkembangan mereka. Tips yang ketiga, berkomunikasi secara efektif dengan anak-anak kita. Apa yang disebut berkomunikasi efektif dengan anak-anak tentu bukan sekedar hanya mengajak berbicara atau mengatakan sesuatu pada mereka. Tujuan dari berkomunikasi dengan anak adalah agar hubungan kita dengan anak-anak menjadi hubungan yang hangat dan hubungan yang menyenangkan. Selain itu, juga agar anak-anak kita tumbuh rasa percaya diri, harga diri sebagai seorang anak muncul. Selain itu, komunikasi yang kita lakukan pada anak-anak juga harus membantu tumbuh kembang mereka supaya menjadi lebih baik. Bagaimana komunikasi efektif kepada anak-anak? Yang pertama, yang harus kita perhatikan bagaimana kita sebagai orang tua bisa memperhatikan bahasa tubuh yang ditampilkan anak-anak kita. Bahasa tubuh itu mencerminkan perasaan mereka. Apa mereka bersedih, apa mereka kecewa, atau mereka bahagia. Perasaan itu perlu kita perhatikan agar anak-anak merasa diterima. Anak-anak perasaannya diterima akan merasa menjadi lebih bahagia, mereka merasa lebih dimengerti dan bisa dipahami oleh orang tuanya. Tips yang keempat, menerapkan disiplin yang positif pada keluarga. Disiplin di sini bukan berarti kita melakukan kekerasan kepada anak-anak kita, tetapi bagaimana kita melatih anak-anak kita agar memiliki aturan-aturan dalam kehidupan perilaku sehari-hari, bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-temannya, bagaimana dia berprestasi di dunia sekelilingnya. Pada disiplin ini, hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita sebagai orang tua menjadi model yang benar. Kita sebagai teladan buat anak-anak kita. Mereka akan meniru bagaimana perilaku kita sehari-hari. Apakah kita termasuk orang-orang yang disiplin atau
orang-orang yang tidak mematuhi aturan yang ada dalam masyarakat sehari-hari. Ketika kita sebagai orang tua melakukan perilaku yang sesuai dengan disiplin terhadap aturan dalam rumah tangga, aturan dalam keluarga, aturan dalam masyarakat, maka anak-anak kita akan belajar bagaimana seharusnya berdisiplin yang benar. Selanjutnya, dalam disiplin positif, kita harus memperhatikan kata-kata yang kita ucapkan. Pilihlah kata-kata positif untuk mengatur perilaku anak-anak kita. Hindari kata-kata yang menyebabkan mereka merasa tidak nyaman, seperti kata-kata meremehkan, menyalahkan, mengkritik, atau membandingkan. Pilihlah kata-kata yang memunculkan respek atau penghargaan pada mereka. Meskipun sebetulnya kita ingin memberitahu perilaku salah atau benar. Salah di sini kita harus perhatikan bahwa disiplin positif bukan sekedar mengatur perilaku, tetapi bagaimana kita menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang kita lakukan, aturan yang kita terapkan dalam rangka kasih sayang. Selanjutnya, dalam disiplin positif perlu ada konsistensi. Di sini artinya perlu ada kesamaan kesepakatan, perlu ada kesinambungan. Apa yang ibu katakan harus juga itu yang dilakukan ayah. Apa yang ayah katakan harus juga dilakukan oleh ibu. Jangan sampai terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan perilaku. Ketika kita sudah membentuk aturan pada anak-anak kita, maka itu yang harus kita sama-sama lakukan, baik antara ibu, ayah, nenek, kakek, atau orang-orang yang ada di sekitar anak-anak kita. Selanjutnya, pada disiplin positif, perlu ada batasan yang jelas. Orang tua perlu memberikan apa perilaku yang boleh dan apa perilaku yang tidak boleh. Batasan ini tentu saja setiap orang membuatnya sesuai dengan latar belakang agama masing-masing, budaya masing-masing, juga sesuai dengan usia anak-anak. Batasan untuk anak balita berbeda dengan anak remaja. Batasan ini akan memudahkan untuk membentuk perilakunya. Ibaratnya seperti orang berkendara, ketika dia tahu mana rambu-rambu di mana harus berhenti, di mana harus jalan, di mana ada tikungan, di mana ada turunan, tentu akan lebih memudahkan dia untuk menjalankan kendaraan. Anak-anak juga demikian, saat dia tahu ada batasan yang jelas dari orang tua, boleh mana dan tidak boleh, itu membuat mereka lebih mudah untuk menunjukkan perilaku yang kita inginkan. Selanjutnya, konsekuensi sebagai pengganti hukuman dalam disiplin positif. Anak-anak juga harus belajar bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Jika melakukan kesalahan, ia perlu tahu apa konsekuensi dari perilakunya. Konsekuensi bagi dirinya sendiri maupun terhadap konsekuensi lingkungan di sekitarnya. Anak-anak di sini belajar untuk bertanggung jawab bahwa apa yang dia lakukan apakah yang akan berpengaruh pada lingkungan sekitar. Sebagai misalnya ditanya dia membuang sampah sembarangan, tentu dia perlu belajar konsekuensi dari membuang sampah sembarangan. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi lebih pada yang pertama, bahwa hal itu sudah sejak awal disampaikan. Ketika melakukan A, maka konsekuensinya adalah A. Ketika dia melakukan B, ia konsekuensinya adalah B. Sementara pada hukuman, seringkali anak-anak belum mengetahui di awal. Ketika dia melakukan kesalahan, baru dia mendapatkan hukuman. Baiklah ibu-ibu sekalian, demikianlah tadi tentang pengasuhan kedisiplinan. Jadi pengasuhan kedisiplinan bertujuan agar kita memberikan lingkungan yang menyenangkan pada anak-anak, yang melakukan pendekatan pada anak-anak merasa lebih nyaman dengan orang tuanya. Di sini kita perlu melakukan sesuatu yang membuat anak-anak menjadi hangat hubungannya. Ada interaksi anak-anak dengan orang tuanya. Selain itu, pengasuhan di sini juga membuat orang tua kita bisa jadi memahami anak-anaknya. Dengan demikian, mereka anak-anak akan tumbuh secara optimal,
Anak-anak ini juga akan menjadi anak-anak yang memiliki rasa percaya diri, memiliki harga diri, dan akan menghindari hal-hal perilaku yang negatif di kemudian hari. Anak-anak merasa nyaman sama ibu ayahnya, dan itu menghindari mereka untuk melakukan perilaku-perilaku negatif di masyarakat. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga ibu-ibu bisa menerapkan pengasuhan kedisiplinan kepada anak-anak agar hubungan orang tua dengan anak-anak menjadi lebih baik. Anak-anak mendapatkan kedisiplinan dengan cara ajaran-ajaran pengasuhan yang tepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.